Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada umatnya. Selain bernilai ibadah, ada juga ketenangan saat membacanya. Salah satu surat yang populer adalah surat Maryam dan Yusuf untuk ibu hamil. Surat Yusuf terdiri dari 111 ayat dan diturunkan di kota Mekah, merupakan surat ke-12 dalam Al-Quran. Menurut Profesor Quraish Shihab, dinamakan surat Yusuf karena memang sesuai dengan kandungan di dalamnya. Surat ini menguraikan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sedangkan untuk surat Maryam terdiri dari 98 ayat. Surat Maryam yang merupakan surat dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana kisah Maryam sebagai ibu dari Nabi Isa alaihi salam sejak diqadar Allah untuk mengandung Nabi Isa alaihi salam. Maryam yang menjadi wanita yang sangat bertakwa kepada Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah ini merupakan sesosok wanita yang sangat kuat dan tegar serta hamba Allah yang saleh. Banyak wanita hamil yang meyakini dengan membaca kedua surat ini akan dikaruniai anak yang cantik seperti Maryam atau tampan seperti Nabi Yusuf. Benarkah demikian dan bagaimana penjelasannya? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas keutamaan kedua surat ini, kami ingatkan untuk Anda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Tak lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan mari kita dukung channel-channel Islami agar semakin berkembang dan tentunya akan semakin banyak saudara-saudari kita yang paham akan ilmu agama. Sahabatku semua, saat hamil, calon ibu disarankan untuk berdoa dan berzikir untuk menjaga diri kita selain sholat 5 waktu. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Fazkuruni azkurkum wasyikurulil wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Dalam sebuah hadis mengatakan, sesungguhnya setiap kamu dibentuk di perut ibumu selama 40 hari, kemudian berbentuk alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh dan menetapkan 4 masalah. Hadis riwayat Bukhari. Sampai sejauh ini, belum ada ulama yang membahas dalil yang menganjurkan bagi ibu hamil untuk membaca surat Yusuf dan surat Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pun tidak pernah memerintahkannya, baik secara tersurat maupun tersirat. Begitu pula para sahabat juga tidak pernah mencontohkan demikian. Namun isi dari kedua surat tersebut terdapat doa-doa mustajab yang diharapkan akan memberikan pengaruh baik kepada keturunan atau calon bayi yang nantinya akan lahir. Lantas bagaimana dengan keutamaan membaca surat Yusuf dan surat Maryam bagi ibu hamil? Berikut ini keutamaan yang bisa kita pelajari dari kedua surat tersebut. Yang pertama, mengharapkan kemuliaan seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Membaca dan mendengarkan surat Yusuf alaihi salam bermanfaat untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Banyak ibu hamil yang mengharapkan anak terlahir tampan dan mulia seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Dengan membaca surat Yusuf saat hamil, janin tidak akan hanya tumbuh cantik dan tampan secara fisik, namun memiliki keberkahan dan kebaikan baginya. Lalu yang kedua, terhindar dari kesulitan hidup. Mengamalkan surat Yusuf dipercaya dapat menghindarkan seseorang dari kesulitan dalam hidup, seperti tertimpa permasalahan, fitnah, dan sulit mendapatkan rezeki. Lalu yang ketiga, dapat memudahkan proses persalinan. Selain itu, mengamalkan surat Yusuf juga dapat memudahkan sang ibu untuk menjalankan proses persalinan sebagaimana telah tertera dalam surat Yusuf ayat 64 sebagai berikut. Dia Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Makna dari ayat tersebut, Allah adalah Maha Penyayang untuk hambanya.
Oleh karena itu, ibu hamil yang mengamalkan surat Yusuf dapat mengharapkan doa untuk memudahkan proses persalinannya. Lalu yang keempat, tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah. Semua ibu menginginkan anaknya untuk tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah. Karena itu, sang ibu harus mengamalkan berbagai hal baik semasa kehamilan. Salah satunya adalah mengamalkan surat Yusuf. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Yusuf ayat 68 yang artinya, dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya satu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 68. Mengamalkan surat Yusuf dipercaya dapat menghindarkan seseorang dari kesulitan dalam hidup seperti tertimpa permasalahan, fitnah, dan sulit mendapatkan rezeki. Keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil. Yang pertama, hikmah keimanan. Surat Maryam berisi tentang kehendak Allah yang terjadi walaupun tidak sesuai dengan hukum alam. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu dan tidak ada yang tidak mungkin baginya. Hal ini menjadi sebuah teladan keimanan dan doa sebagai salah satu dari keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil, agar ibu hamil serta anak yang dikandungnya memiliki keimanan dengan membaca dan meneladani kisah tersebut. Lalu yang kedua, bentuk ikhtiar doa. Ada amalan tertentu yang bisa dilakukan ibu hamil untuk mendapatkan kehamilan dan persalinan yang lancar. Membaca surat Maryam untuk ibu hamil dapat menjadi bentuk ikhtiar agar terhindar dari bahaya dan mendapat keberkahan karena membacanya. Ibu hamil tentu mempunyai berbagai harapan untuk anaknya. Harapan tersebut dapat diungkapkan langsung kepada Allah. Ini juga dicontohkan oleh Maryam, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 3. Lalu yang ketiga, doa agar anak berbakti. Allah berfirman, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan diabulkan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Quran Surat Maryam ayat 14. Ayat tersebut merupakan salah satu doa yang terkandung dalam surat Maryam. Dengan membacanya, diharapkan ibu yang sedang hamil akan mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Lalu yang keempat, menumbuhkan prasangka baik. Prasangka dalam Islam khususnya pada hal-hal yang baik akan membawa dampak yang baik juga. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Jibril berkata, "Janganlah engkau bersedih, goyangkanlah pohon kurma itu, niscaya akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Quran Surat Maryam. Lalu yang kelima, menjadi sebuah peringatan. Ada juga peringatan kepada manusia tentang hari akhir, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalannya itu, ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian, dan mereka tidak beriman. Quran Surat Maryam. Ayat tersebut sebagai peringatan khususnya bagi ibu hamil, dan sekaligus doa untuk bayinya agar kelak menjadi orang yang beriman, sehingga tidak menyesal di hari akhir nanti. Lalu yang keenam, contoh teladan ketaatan. Menunjukkan ketaatan bahkan sebelum bayi lahir akan berdampak juga pada kehidupan ibu hamil dan bayinya, baik saat ini maupun saat nanti. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah. Quran Surat Maryam ayat 48. Ibu hamil yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk anaknya akan mendapat kebaikan dari surat Maryam sebagai doa dan teladan agar menjadi hamba yang istiqomah di jalan Allah dan selalu menjauhkan diri dari segala keburukan yang dilarang oleh Allah. Lalu yang ketujuh, kisah perempuan penyabar. Dalam ceritanya, Maryam dikisahkan harus mengasingkan diri agar terhindar dari fitnah karena mengandung. Maka dia mengandung dan mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran Surat Maryam ayat 22. Maryam dengan kesabarannya tetap menerima takdir Allah dan menjaga dengan kasih sayang bayi yang dikandungnya.
Begitu pula ibu hamil, harus senantiasa bersabar saat menghadapi ujian atau beban selama menjalani masa kehamilan dan persalinan. Lalu yang kedelapan, doa agar anak saleh. Dalam surat tersebut terselip juga doa bagi anak yang sedang dikandung dan juga ibunya agar selalu berkasih sayang. Kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami bersih dari dosa, dan dia pun seseorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam. Firman Allah tersebut juga merupakan salah satu doa agar anak yang dikandung kelak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan menjadi orang yang bertakwa. Keduanya dibutuhkan agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain dan menjadi hamba yang dicintai Allah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai surat Yusuf dan Maryam untuk ibu hamil. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.